if there is any question, you feel free to ask. And also, before you ask question, I want to emphasize very important concept. Like sometimes when you do wholesome thing, like according to the sutta, we already know, like doing wholesome karma every time, it's something like burying a treasure. So sometimes after we do some good karma, later we used to complain, we did that thing, we gave offer that, but after that, but the thing we don't see there are people using properly. Also after we offer or do something, later we regret. So then it can cause us to reduce the power of the treasure. So every time we need to remind ourselves, after doing any kind of meritorious deed, we need to remind, we already buried a wonderful treasure. The treasure has power to give the wonderful result to me in the future. So whatever happened, but I already done my part. Then in this way, if we can make our mind correct, if we keep our mind positive, then we can, whenever we do good thing, after many years later, still we can happy by reminding that good thing, what we have done in our life. Jadi sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab, tapi sebelumnya Bante mau ingatkan, banyak orang sering salah konsep. Salah konsepnya itu ketika sudah melakukan kebajikan, lalu hidup masih menderita, hidup masih susah, lalu nyesal, ngapain aku dana, ngapain aku jadi orang baik, hidup masih sengsara kayak gini. Kawan-kawan yang rajin korupsi, rajin terima suap, hidupnya makmur misalnya gitu kan. Nah, perlu diingatkan, Anda nguburin harta, Anda nabungnya baru satu harta, baru sedikit. Nabung dikit mau dapat banyak, itu memang mindset semua orang ya. Tapi kalau kita menyesali kebajikan yang telah kita lakukan, justru karma baik yang kita lakukan itu akan semakin berkurang. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kebaikan lalu tidak kita sesali, justru kita bahagia dan kita tahu karma baik itu berbuah kok. Cuma buahnya tergantung karma-karma saya yang lain juga gitu. Istilahnya kalau kecelakaan yang harusnya fatal, ujung-ujungnya cuma kecelakaan mobilnya atau motornya yang rusak, itu kan juga sudah satu bentuk karma baiknya berbuah. Tapi ada orang yang tidak happy gitu kan. Andaikan Anda mengetahui saya lakukan karma baik aja, sisanya karma baik pasti berbuah sendiri, saya lanjut aja melakukan kebaikan apapun yang terjadi di hidup saya gitu, mindsetnya lebih positif seperti itu, maka setiap kali Anda mengingat kebaikan yang Anda lakukan, yang muncul bukan penyesalan, yang muncul kebahagiaan. Dan kalau kebahagiaan muncul ketika Anda mengingat kembali kebaikan yang Anda lakukan, itu jadi karma baik lagi. Karena melatih pikiran Anda untuk semakin suka dengan hal-hal yang baik, untuk semakin bergembira atas kebaikan-kebaikan yang telah Anda lakukan. Maka karena itu, kalau hidup masih susah walaupun sudah banyak melakukan kebaikan, perlu diingatkan bahwa hidup susah sekarang itu karena karma buruk yang dulu kita lakukan. Tapi karma baik yang sekarang kita lakukan akan membuat hidup kita semakin baik, semakin mudah, supaya kita tidak menjadi menyesal akan kebaikan yang kita lakukan, melainkan menjadi semakin semangat dan semakin banyak karma baiknya tiap kali kita mengingat kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Begitu. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan.
tinggal angkat tangan, ada mic-nya. Silakan. Ayo, waktu terbatas. Ya, silakan. Go ahead. Namo Buddhaya, Bante. Ya, Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, kan selama ini Sang Bhagawa selalu menyarankan kita untuk selalu berbuat berdana, maksudnya. Pertanyaannya, dana yang terbaik dan tertinggi itu seperti apa dan apa? Terus yang kedua, kita berdana kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu lebih tinggi daripada kita berdana kepada orang tua atau sebaliknya. Terus yang ketiga, pada saat kita berdana, bagaimana caranya atau upaya kita supaya batin kita itu tidak dikotori dengan mungkin kesombongan atau sejenisnya. Terima kasih, Bante. Okay. So 3 questions. First one, the Buddha encourage us to do dana. What is the best thing to give, and what is the best way to give? Number 1. Number 2, is it higher if we do dana to Buddha, Dhamma, Sangha or to our own parent? And number 3, if we do dana, how to prevent mana and other negative mental factor from arising? Okay. Well, actually, if you want to explain, it will be another 1 hour explanation, but I will try to explain very briefly. So then, when you look at the sasana, how they explain, like they divide into 2 different kind of offering, like offering material thing, and the second one is practicing, like developing sila, meditation, and also especially inside meditation. So it's say like the practice, self-practice is the best offering. It means why? It will help us to restrain ourselves. And more you restrain yourself, naturally you feel like to offer the material thing. And then, what is the best way to do dana? The best way to do dana is keep your mind happy with the knowledge or with the karma. If you can encourage your mind with the knowledge of the karma, and then if you do dana, it will be the best way to do dana. Jadi dana, Bante bilang kalau mau jelasin dana secara detail ya, untuk satu pertanyaan itu aja 1 jam. Jadi secara sangat singkatnya itu, dana itu kan banyak jenis pembagiannya. Kayak kalau kita nanya orang mebel, kayu untuk furnitur, ntar dijelasin dari tingkat kepadatannya, dari tingkat ketahanannya, dari tingkat ini itunya. Jadi pembagiannya banyak. Salah satu jenis pembagian dana adalah dibagi jadi 2, amisa puja dan pati-pati puja. Amisa puja artinya dana material, barang material. Kalau yang pati-pati itu adalah dana lewat latihan. Mengapa? Latihan seperti apa? Ya,
menjaga sila, melatih kesadaran, mindfulness ya, kesadaran penuh, meditasi, kemudian vipassana dan lain sebagainya. Tentu yang nomor 2 dibanding dana materialitas, dana latihan itu lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika Anda melatih diri, ketika batin Anda semakin baik, moralitas Anda semakin baik, otomatis Anda semakin ingin banyak melakukan dana, semakin ingin melakukan banyak jenis kebajikan, gitu. Dan juga Anda otomatis akan menjadi sosok yang sangat bisa jadi panutan bagi banyak orang, sangat disenangi banyak orang. Orang banyak yang merasa nyaman, aman di sekitar Anda. Karena itu, dana yang kedua, Pati-Pati Puja, itu lebih tinggi daripada Amisa Puja. Dana dengan mempraktekkan hal-hal tadi, moralitas, penahanan diri, meditasi, kesadaran penuh, lebih baik daripada berdana barang. Dan bagaimana cara dana yang terbaik? Adalah dana dengan pikiran yang bahagia dan pengetahuan akan karma. Jadi, sebelum Anda dana, Anda sudah berbahagia. Ketika Anda berdana, Anda berbahagia. Sesudah Anda berdana, Anda berbahagia. Dan dengan mengetahui seberapa dalam, seberapa kuat, dan seberapa jauh efek karma baik dari dana yang Anda lakukan ini. Seperti contohnya, orang yang nggak tahu karma, ya kasih-kasih aja. Orang yang tahu sedikit, ya habis kasih ini bantenya, habis makan bisa latihan, gitu kan? Orang yang lebih tahu lagi, oh setelah saya dana ini, bantenya habis makan, punya tenaga, bisa latihan, bisa sharing dhamma ke orang lain jadi lebih bagus, hidupnya lebih bahagia, keluarganya dan lain sebagainya lebih bahagia. Itu orang yang lebih mengetahui karma lagi. Orang yang lebih mengetahui karma lagi yang mengerti sampai abhidhamma dan lain sebagainya. Seberapa dalam Anda mengerti efek karma dari dana yang Anda lakukan, dan seberapa Anda bisa mempertahankan kebahagiaan ketika Anda berdana, maka itu adalah cara berdana yang terbaik. Tapi diingatkan lagi, bukan berarti Anda memaksakan diri, aku dana nih harus bahagia biar karma baiknya kuat, bukan gitu ya. Melainkan kadang mindsetnya yang diganti, kayak contoh tadi kita ceritakan kenapa kalau kita habis berdana kemudian menyesal karma baiknya nggak bagus, karma baiknya justru berkurang. Nah itu mindsetnya diganti pelan-pelan supaya secara alami sebelum, ketika, dan sesudah Anda berdana, secara alami Anda sudah bahagia. Dan Anda belajar dhamma supaya semakin tahu efek karmanya itu seberapa dalam. Maka otomatis metode dana Anda akan menjadi yang tertinggi manfaatnya. Itu pertanyaan pertama. Number 2 and number 3 Bante. Yeah. You can say like, when you look at the Buddhist teaching, it say like, if you offer something to someone who has the higher quality, then it can cause you to get more benefit. So then you can compare with your parents and those monks, or the Sangha or Buddha. Then you can compare. Does compare with my parents who has more higher quality? Then when you look at that way, you start to see like, of course, those who try to protect sila, especially like try to do hard practice, self-restraint, they have more quality. But it doesn't mean like you should not take care of your parents, right? You have to understand very clearly. And why? It's say like if the receiver quality becomes strong, then it can give you a good result. There are, when you talk about like there are 4 qualities mainly help you to increase the power of the dana. It means like having the sila in our life, and also knowledge about the karma, and also like you need to offer the thing, whatever thing you get it in right way. And the 4th one is the receiver quality. And not only that, like when you, no matter how many things you give to your parents, sometimes they don't have understanding to explain about the cause and effect.
the practice, right? Let's say if you have a chance to offer someone who have a right view, it can be the monk or Pacceka Buddha or Buddha. Then once you win the time, you offer it. Then in return you get knowledge and wisdom. That wisdom can help you to change your life, change your samsara journey, and it can cause you to attain enlightenment. Jadi tentu kalau ditanya dana ke Buddha Dhamma Sangha dan dana ke orang tua mana yang lebih tinggi manfaatnya, secara manfaat lebih tinggi manfaat kalau dana ke orang yang, ke mereka yang memiliki kualitas lebih tinggi, moralitas lebih tinggi, kebijaksanaan lebih tinggi, dan lain sebagainya. Bukan berarti artinya Anda tidak perlu berdana ke orang tua ya, karena para Buddha juga selalu mengingatkan bahwa mengurus orang tua merupakan hal yang dipuji semua Buddha. Melainkan diberitahu ketika Anda berdana, beberapa faktor diantaranya adalah kualitas moralitas penerima, kualitas moralitas pemberi, kualitas seberapa dalam pemberi mengerti tentang kama, efek kama dari kebajikan yang dia lakukan, dan apakah barang yang didanakan itu didapat dari penghidupan yang benar. Nah, 4 faktor ini yang menentukan seberapa besar efek kama baik dari dana tersebut. Kenapa disebutkan kalau Anda berdana ke orang yang punya kualitas lebih baik, ke sosok, ke mereka yang punya kualitas yang lebih tinggi, efeknya lebih tinggi? Kadang kalau Anda dana ke orang tua, tentu itu hal yang sangat bagus ya. Tentu Anda menjalankan kewajiban Anda sebagai seorang anak itu sebuah kewajiban dan sebuah kama baik yang tidak kecil. Tapi kadang orang tua mungkin tidak mengetahui tentang hukum kama, tentang kebijaksanaan yang lebih dalam. Tapi ketika Anda berdana kepada orang yang tepat, kepada orang yang memiliki kualitas lebih tinggi, kadang Anda bisa diskusi dengan mereka. Ketika berdana, Anda juga berdiskusi dengan mereka. Anda dapat masukan dari mereka, dan masukan-masukan itu yang bisa mengubah mindset Anda, mengubah hidup Anda. Ketika mindset dan hidup Anda berubah menjadi lebih baik, tentu seluruh hidup Anda jadi lebih mengarah ke kebaikan. Karena itu, dengan satu dana ke orang tua, Anda melaksanakan kewajiban Anda, dan Anda membantu orang tua, Anda membahagikan orang tua Anda, itu kama baiknya. Tapi ketika Anda berdana kepada yang lebih bijak dan lebih tinggi kualitasnya secara moralitas, kebijaksanaan, dan lain sebagainya, Anda bisa mengubah seluruh hidup Anda menjadi ke arah yang lebih baik. Karena itu, berdana kepada mereka yang berkualitas lebih tinggi memiliki efek yang lebih tinggi. Tapi diingatkan lagi, bukan berarti Anda tidak perlu dana ke orang tua, tetap perlu menjaga orang tua ya. How to itu supaya nggak ada kesombongan. Okay, let's say when we do dharana and when you do good thing, yeah, of course the ego arises. That's the nature. Then whenever you identify that ego, you don't mind. This when the Buddha, when someone go to become Buddha or Pacceka Buddha or Arahant, even that time when in that practice, when they do good thing, then if the ego arises, it decline the process. Because why? Whenever ego arises, and it is unwholesome, and it can cause, when one unwholesome thought arises, can cause a different kind of unwholesome thought to arise, then it will disturb to our progress. And then whenever we remind that thing, then we start to live humble way. And at the same time, if you try to let go the ego,
looking at the disadvantage, then you feel like you can do whatever good thing, like dana or practice sila, more efficiently. Then the result will be more strong, more powerful. Because whenever we do good thing, if unwholesome thought mixed with that good thing, then the karma become weaker. So when we understand this phenomena, then also it will help you to let go of the ego. Jadi ketika Anda berdana, kalau muncul ego, muncul kesombongan ya wajar. Kita kan putu jana, masih orang biasa, masih belum mencapai kesucian. Tapi wajar bukan berarti boleh dilakukan ya. Alami bukan berarti boleh dilakukan. Buah-buah beracun juga alami, tapi kita nggak makan ya. Karena racun itu nggak baik buat kesehatan, namanya juga racun. Begitu pula kita melihat bahaya dari ego yang muncul bisa menjadi salah satu cara untuk dana tanpa ego. Contohnya, kalau saya banyak berdana, tapi makin berdana ego saya makin tinggi, nanti saya kaya tapi sendirian, kagak punya teman, kagak ada kebahagiaan. Buat apa hartanya? Misalnya kan, Anda bisa mengingatkan diri Anda tentang bahaya-bahaya munculnya kesombongan dan lain sebagainya ketika Anda berdana. Dengan begini pelan-pelan ketika Anda melakukan dana, egonya udah mulai berkurang. Dan pikiran-pikiran buruk lain juga Anda pikirkan buruknya apa, bahayanya apa. Maka pelan-pelan ketika Anda melakukan kebajikan, pikiran-pikiran buruk yang lain tidak akan muncul atau berkurang. Dengan cara ini Anda bisa melakukan kebajikan dengan sangat tulus pikirannya, dan juga Anda bisa semakin ngerti cara kerja karma, gitu kan? Karena Anda semakin banyak mikir, oh kalau saya ini nanti efeknya ini, saya dana tapi ego, nanti dapatnya kaya tapi nggak punya kawan, nggak ada yang senang. Semakin Anda berpikir, semakin Anda menganalisa, semakin dalam juga pengetahuan Anda tentang karma, gitu. Jadi banyak manfaatnya dengan menganalisa dan mengingatkan diri berulang-ulang tentang bahaya dari ego dan pikiran-pikiran buruk lain yang muncul ketika kita melakukan kebajikan, gitu ya. So especially like when you start to recognize your ego after doing some wholesome thing, then you can remind yourself like, I'm not going to maintain this ego, and you can give kind of self-suggestion. Next time when I do good thing, then I will try to reduce my ego. Then also you can train your mind, like practice, like especially like developing the anicca, dukkha, anatta concept. Also this one also really help you to overcome ego, decline, reduce our ego. So in this way, like we can, if we train our mind as a practice to reduce our ego, that one also really help us to stay humble and do wholesome thing. Actually, this thing like when you look at all these things, we can explain this one actually can consider as a one trophic and do at all. But so this is why I am explaining very briefly. Yeah, if you're interested, you can analyze and find information deeply. Then I also need to practice longer, right? Then this is how we can reduce our ego, and improve the wholesome thought mind. Jadi tiap kali Anda melakukan dana, Anda bisa mengingatkan diri ya, bahwa saya mau latihan kurangi ego saya ketika melakukan dana. Ketika Anda mengingatkan diri itu kan sudah suatu bentuk kebijaksanaan, mengingatkan diri. Ketika kebijaksanaan itu muncul, kayak saya nggak boleh ego ketika dana, otomatis egonya sudah nurun. Karena ketika kebijaksanaan muncul, pikiran-pikiran buruk nggak bisa muncul. Selain itu bisa juga Anda merenungkan konsep anicca, dukkha, dan anatta, ketidakkekalan dan dukkha, ketidakmemuaskan, dan anatta bukan diri. Semakin Anda analisa konsep ini, contohnya anicca aja. Badan saya nggak kekal, kesehatan saya nggak kekal, harta saya nggak kekal, nama baik saya nggak kekal. Buat apa disombongin?
Jadi dengan mengulang-ulang dan memperdalam pengetahuan Anda tentang anicca, dukkha, anatta dan karakteristik-karakteristik lainnya di alam semesta ini, Anda bisa mengurangi ego Anda. Nah, seperti yang tadi Bantenya bilang, ini kalau mau dijelaskan panjang lebar itu sangat mendalam dan sangat lama. Jadi kalau Anda mau tahu lebih lanjut bisa cari sendiri. Dan kebetulan bagi yang lain yang mau bertanya juga, Bantenya ada di Pontianak sampai tanggal 5. Bisa diserbu ke Purnama ya, tempatnya. Kalau mau kontak person silakan hubungi Bu Febri atau Pak Joni atau Ko Hengki ya. I'm telling you them to come and ask you directly. No, sorry. Oke, jadi satu pertanyaan sangat singkat, habis itu selesai ya. Mungkin bagus ya, Pak Joni bisa ketemu tiap saat. Oke, silakan. Nama budaya Bante. Saya ingin tanya tentang dana. Nanti kan dikatakan kalau berdana kepada orang yang menjaga sila lebih tinggi dananya. Beberapa bulan yang lalu sempat dibahas juga di salah satu YouTube, itu menghebohkan juga. Artinya banyak sekali orang yang menitip dana. Dan kayak sekarang kita bisa ingin berdana kepada Bante di Pulau Jawa kan lewat transfer segala macam. Tapi ada pernyataan bahwasannya kalau titipan dana kayak gini itu pahalanya lebih kecil karena kita tidak berdana langsung kepada para biku. Nah, bagaimana caranya supaya kita juga bisa mendapatkan manfaat seolah-olah kita berdana langsung kepada biku? Let's say like, sometimes like we ask someone to do dana, right? In that time, we cannot say whose merit is stronger. It means like they say, I also can ask someone to do dana in some way, but the moment how I think, like if I remind, like say, I ask someone to do the call to dana to Buddha. Then I started thinking about I'm going to do dana to someone who has the quality like this and that, and then I'm letting go that thing with sincere mind, so I'm happy about that. So it then maybe when I send that money to someone, he doesn't think that much, right? He just do his service. Then what happened? The one, even though you don't offer it by your hand, but you are the one get the highest merit. Also, sometimes some people we can see when somewhere I need to do dana, you just send money, and then after you don't think about it anymore, just do that. But the receiver, he is thinking about the importance of doing dana, and you are thinking the receiver is thinking so with faithful mind, and then the receiver he is arranging that very well with wonderful mind. Then the receiver get highest merit. It depends on the intention. No, it doesn't matter you are not offering by your hand. The most important thing is the intention. Oke, jadi Bantenya menjelaskan bahwa kita tidak bisa mengatakan kalau kita dananya nggak langsung itu kamarnya lebih kecil. Kenapa? Contoh, kita minta orang bantu kita dana. Contoh paling gampang lah, minta GoFood dana kan. Ya, kita cuma bayar doang. Tapi sebelum kita pesan, ketika kita pesan dan sesudah kita pesan, kita mikirin terus, oh saya dana ke Bante, oh saya dana ke Buddha, oh ini manfaatnya besar banget. Jadi
pikiran kita akan bahagia dan mengulang terus kebajikan yang kita lakukan. Sedangkan abang-abang GoFood ya datang ambil barang, taruh di wihara, pulang, nggak ada ya, amal baiknya lebih kecil tentunya. Karena itu, begitu pula kadang kita ke wihara misalnya, dana makan, dana aja taruh, habis itu pulang. Sedangkan penerimanya ketika udah terima dana makan, oh ini orang susah-susah datang dana, padahal dia juga hidupnya berkecukupan doang. Dan jadi dia pikirin terus tentang oh ini dananya harus saya gunakan dengan baik dan lain sebagainya. Maka penerimanya yang memiliki kama baik yang lebih besar daripada pendananya bahkan. Jadi semua itu tergantung pikiran kita, niat kita ya, dan kekuatan kama baik kita tergantung pikiran kita. Contoh tadi, contoh yang kama baiknya lebih kecil, kama baiknya lebih besar, itu hanya kalau dua-duanya memiliki pikiran yang sama persis. Jadi intinya kalau mau kama baiknya lebih kuat, tapi tempat misalnya kita nggak bisa pergi langsung, ya pikiran kita yang dilatih, mengulang kebajikan tersebut di pikiran kita, mengulang tentang betapa pentingnya kama baik yang kita lakukan, berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan dan lain sebagainya. Dan karena waktu kita cuma sampai 9.30 malam ini, waktu tinggal 2 menit dan katanya masih ada acara mau foto-foto ya. Jadi kita akhiri sampai di sini, tapi sesudah foto-foto ntar kita bubaran, kita beres-beres. Ada yang mau nanya bisa langsung samperin bantenya nanya sesudah foto-foto. Oke, silakan. Kalau silakan, kalau ada yang mau dana atau kayaknya ada yang mau dana ya. But only after sesudah foto kita lanjut bertanya sambil beres-beres gitu ya. Sharing merit. Ya, katanya sekarang kita lihat pelimpahan jasa dulu. Kalau ada yang mau dana silakan. Biar ngepas 9.30-nya ya. Silakan bagi yang ingin berdana. Ayo. Mari kita limpahkan jasa dulu ya. Bante akan memimpin, kita ikuti ya. Tavata cammihi
Sampedang punya sampadang Sabbe deva Sabbe bhuta Sabbe sattha Anumodantu Sabba sampatti siddhya Idamme ñātīnaṁ hotu Sukhitā hontu ñātayo Idamme puññaṁ āsavakkaya vaham hotu Idamme puññaṁ nibbānassa paccayo hotu Mama puñña bhāgam Sabba sattānaṁ bhājevi Te sabbe Me samam Punya bhagang labhantu Sadhu 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 Sabbitiyo vajjantu sabbarogo vinasatu Mate bhavatantarayo sukidhigayuko bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sabba dhammanubhavena sabba sanghanubhavena sada suddhi bhavantu te.